Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Sania memimpin doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Sania. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil? Oke, langsung saja berarti kalau nihil. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Kalian pernah nggak sih melihat tempat wisata seperti taman, pantai, gunung, dan lain sebagainya? Pernah. Nah, kalian pernah nggak sih menceritakan tempat tersebut ke teman-teman kalian? Pernah. Kalau kalian menceritakan tempat tersebut ke teman-teman kalian, terus teman-teman kalian itu seolah-olah bisa ikut merasakan dan melihat bahkan mendengar tempat tersebut, itulah yang dinamakan deskripsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Baik, kalau tidak ada yang tahu, jadi pelajaran hari ini harus disimak dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, ini materi deskripsi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi, yang kedua tujuan dan ciri-cirinya, yang ketiga ada struktur, dan yang terakhir kita akan menyimak video contoh dari teks deskripsi. Jadi Ibu harap melalui pembelajaran pada pagi hari ini kalian mampu yang pertama menjelaskan dan memahami apa itu pengertian teks deskripsi, yang kedua menyebutkan tujuan dan ciri-cirinya, yang ketiga menjelaskan struktur teks deskripsi, dan yang keempat menyimak, dan nanti tugasnya ada menganalisis juga. Jadi perhatikan dengan baik ya. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek. Objeknya itu bisa orang, tempat, benda, dan dijelaskan dengan detail sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Materi yang kedua ada tujuan dari teks deskripsi. Tujuannya ada 3. Silakan Mbak Zizin dibaca. Tujuan tes deskripsi. 1. Memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. 2. Membuat pembaca atau pendengar bisa merasakan dengan panca indera. 3. Menyampaikan kesan atau perasaan penulis. Oke, terima kasih Mbak Zizin. Jadi kita membuat teks deskripsi itu nggak cuma membuat aja, selalu ada tujuannya. Nah, tujuannya ada 3 tadi. Yang pertama memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. Yang kedua membuat pembaca atau pendengar bisa merasakan dengan panca indera. Yang ketiga adalah menyampaikan kesan atau perasaan penulis. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Teks deskripsi juga ada ciri-cirinya tersendiri ya, jadi beda dari teks-teks yang lain. Yang pertama ada menggambarkan objek dengan detail. Yang kedua ada memakai kata sifat. Nah, kata sifat itu contohnya ada indah, wangi, luas, kecil. Selain itu apa Mas Andi? Hah? Ya, bisa besar. Terus apa lagi ya? Pokoknya itu. Nah, terus yang ketiga ada melibatkan panca indera. Apa sih itu Bu panca indera? Panca indera adalah 5 alat indera kita yang bisa yang kita gunakan untuk merasakan atau mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, panca indera itu ada 5 tadi ya. Yang pertama ada apa aja? Mata. Ya, yang kedua Telinga. ya, yang ketiga, Hidung. yang keempat Mulut. lidah ya, lebih tepatnya. Yang terakhir kulit ya, untuk merasakan atau meraba. Yang keempat ada membuat pembaca atau pendengar seolah-olah berada di tempat itu. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Strukturnya ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Identifikasi itu memperkenalkan objek. Bisa apa objek itu, siapa objeknya, di mana objek itu. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. Nah, di sini itu menjelaskan ciri-cirinya, sifat
dan detail objek yang dideskripsikan tadi, yang sudah diperkenalkan di identifikasi bagian. Nah, yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi kesan atau pendapat penulis tentang objek. Jadi kalau kita menemukan teks entah itu di koran, di HP atau di mana aja, kalau memuat 3 struktur ini berarti dinamakan teks Deskripsi. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan menyimak dan menganalisis contoh teks deskripsi. Jadi nanti perintahnya kalian harus menulis siapa apa objek yang dideskripsikan. Yang kedua, menyebutkan ciri-cirinya. Yang ketiga, menjelaskan kesanmu sebagai pembaca atau penonton setelah melihat deskripsi itu. Nah, nanti silakan jawabannya ditulis di LKPD ini ya. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, langsung saja ya disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wardana dari kampus Digitek University dengan jurusan Manajemen Informasi dan Bikin konten beda ukuran? Ya, gampang digampang. Klik ubah. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, apakah sudah ditulis jawabannya tadi anak-anak? Oke, baik, untuk kelompok 2 silakan tuliskan bacakan hasil analisis kalian. Objek apa yang dideskripsikan dalam video tersebut? Silakan Mbak Lela dibaca. Objeknya ibu penulis yang bernama Wulandari. Ciri-ciri objek: wajah bulat, selalu bersinar seperti bulan, kulit sawo matang khas wanita Jawa, rambut hitam bergelombang, masih hitam meski sudah berusia 56 tahun, rumah, tutur kata lembut, suka membantu orang lain. Nah, oke, sudah. Terima kasih ya Mbak Lela. Nah, terus tadi kan objeknya sudah, ciri-cirinya juga udah. Sekarang kesan pembaca atau penonton setelah melihat video tadi, silakan Mbak Dina dibaca. Sebenarnya setelah menyimak teks deskripsi tersebut, kami merasa kagum dan haru dan termotivasi karena sosok Ibu Wulandari sangat baik, kuat, dan menjadi inspirasi. Oke, baik. Kalian sudah cukup bisa ya menganalisis, jadi kita harus belajar lebih lagi untuk bisa menganalisis teks deskripsi lebih lagi. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa itu tadi teks deskripsi, Mbak Ajeng? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca bisa membayangkannya. Ya, oke, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan pekan depan, kita akan mengamati
objek di luar kelas kita ya. Kalian bisa mengamati apa saja, misalnya masjid, musola, masjid, taman, perpustakaan atau lain-lain. Nah, kemudian tugasnya kalian akan mendeskripsikan objek pengamatan kalian tadi ya. Nah, jadi jangan lupa siapkan pensil dan buku catatan untuk menulis ciri-ciri dari objek yang kalian amati itu. Nah, baik anak-anak, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.